Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam gelombang suara Evangelion. Kita akan menyelami firman Tuhan yang akan memulihkan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Bukalah hati kami biar firman-Mu masuk dan memulihkan setiap sudut hati kami yang mungkin gersang. Ajarlah kami tentang pemulihan-Mu hari ini, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amos pasal 9, dimulai dari ayat 11 sampai yang ke-15. Bapak Ibu yang tidak ada Alkitab, boleh mengikuti saya dalam hati. Saya akan bacakan untuk kita. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu aku datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sampai di situ firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke inti firman, mari kita kenalan dulu dengan pemilik firman ini, yaitu Nabi Amos. Siapa sih Amos ini? Dia bukan nabi yang profesional seperti nabi-nabi yang sekolah di sekolah nabi. Amos ini aslinya adalah gembala dan petani dari Tekoa. Ini sebuah daerah di Yehuda atau Israel Selatan. Dia diutus Tuhan ke Israel Utara, itu ke kerajaan Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Yerobeam II. Kenapa kita penting tahu ini? Karena Israel Utara ini kondisinya parah sekali. Kalau kita lihat keadaan atau kondisi Israel Utara itu saat itu, yang pertama, mereka kaya tapi sangat korup. Itu kalau kita baca di Amos 2 ayat 6 sampai 8. Di sini diceritakan bahwa mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Bayangkan keadilan itu bisa dibeli. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya itu menindas orang miskin, mengambil hak mereka hanya demi keuntungan pribadi. Jadi uang di sini jadi raja, keadilan jadi budak. Ya mirip-mirip zaman sekarang ya. Kalau kita lihat di kota, di kampung, kadang kita lihat yang kaya makin kaya, yang miskin makin terhimpit. Yang kedua, mereka itu sangat agamawi tapi munafik. Itu kalau kita baca ada di Amos 5 itu ayat 21 sampai 24. Itu dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Biarlah keadilan bergulir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering. Mereka itu rajin ke bait Allah, rajin beribadah, persembahan banyak, tapi hidupnya jahat. Mereka menindas orang, tidak peduli sesama,
korupsi jalan terus, ibadah hanya jadi topeng, tidak ada isinya. Jadi akibatnya itu karena dosa-dosa ini Tuhan akan menghukum mereka dengan keras. Itu kalau kita baca di ayat sebelum renungan kita hari ini. Tuhan akan mengguncang mereka, menghancurkan benteng-benteng mereka, dan membiarkan mereka dibuang dari tanah perjanjian. Hukuman itu pasti datang karena Tuhan itu adil. Tapi kalau kita baca selanjutnya bahwa ada janji pemulihan, itulah yang kita bicarakan hari ini. Jadi setelah Amos menyampaikan semua nubuat tentang hukuman yang mengerikan itu, di bagian akhir kitabnya tiba-tiba ada secercah harapan. Ada janji pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ini sama seperti hujan di tengah kemarau panjang, atau seperti dapat durian runtuh setelah bertahun-tahun merantau tanpa hasil. Tadi bacaan kita di ayat 11 ada kata pondok Daud yang roboh. Ini gambaran kehancuran total Israel. Jadi pondok Daud itu melambangkan kerajaan Israel yang sudah hancur lebur karena dosa. Tapi Tuhan bilang, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Artinya Tuhan akan membangun kembali apa yang sudah hancur. Di ayat 12 kita dikatakan di situ ada menguasai sisa-sisa Edom. Edom itu bangsa musuh Israel. Jadi janji ini menunjukkan bahwa bukan hanya Israel yang dipulihkan, tapi mereka akan punya kuasa atas musuh-musuh mereka. Kedaulatan mereka akan dipulihkan. Di ayat 13 dan 15 tadi dikatakan ada pembajak susul penuai. Ya, ada lagi dikatakan kebun anggur berlimpah. Ini mau menggambarkan berkat yang luar biasa. Jadi biasanya pembajak tanah itu kerja duluan, baru nanti penuai datang saat panen. Tapi ini terbalik. Pembajak belum selesai kerja, panen sudah datang lagi. Tanaman tumbuh super cepat, panen melimpah ruah, anggur meluap dari bukit-bukit, buah-buahan melimpah. Ini berkat materi dan sukacita yang melimpah ruah. Lalu yang terakhir dari bacaan kita tadi di ayat 15 dikatakan, aku akan tanam mereka, tidak dicabut lagi. Ini merupakan janji keamanan yang permanen. Mereka tidak akan diusir lagi dari tanah mereka. Mereka akan hidup aman dan tentram di tanah yang Tuhan berikan. Jadi ini Bapak Ibu kayak orang Batak yang tanahnya sudah digadai, ya, atau sudah dirampas orang lain. Bahkan sudah tidak bisa diwariskan lagi ke anak cucu. Tuhan bilang, nanti kubalikin semua tanahmu itu. Malah tambah subur, hasilnya melimpah ruah, dan tidak akan ada lagi yang bisa mengusirmu dari sana. Coba, siapa yang tidak suka janji seperti itu? Apalagi kalau sudah terhimpit di perantauan, rindu kampung halaman. Di sini dikatakan Tuhan jamin pemulihan total. Sekarang mari kita lihat penjelasan ayat demi ayat ya. Jadi yang pertama dikatakan Tuhan memulihkan yang rusak. Itu ayat 11 dan 12. Jadi mari kita bedah lebih lagi itu janji pemulihan ini. Karena Tuhan akan memulihkan yang rusak. Yang pertama tadi pondok Daud roboh. Ini bukan hanya soal bangunan yang hancur Bapak Ibu. Ini gambaran kehancuran total Israel karena dosa-dosa mereka. Bahwa hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat rusak. Keadilan hancur, moral abruk, hidup mereka roboh secara rohani dan sosial. Tapi Tuhan yang mendirikan kembali. Ini yang poin pentingnya. Ada inisiatif pemulihan datang dari Tuhan. Jadi bukan usaha manusia. Israel tidak bisa membangun dirinya sendiri. Kita juga begitu. Ketika hidup kita roboh, ketika rumah tangga berantakan, bisnis bangkrut,
atau iman merosot, kita sering berusaha membangun kembali dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha keras sendiri, tapi Tuhan bilang, Aku yang akan mendirikan kembali. Ini adalah anugerah, bukan hasil kerja keras kita. Ini bisa kita lihat penggenapan di dalam Kristus. Janji ini digenapi secara sempurna dalam Yesus Kristus, di mana Yesus adalah keturunan Daud. Itu jelas dituliskan di Matius 1 ayat 1. Dia datang untuk membangun kembali pondok Daud yang sejati, yaitu kerajaan Allah. Lalu gereja adalah pondok Daud yang dipulihkan. Itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Kita sebagai orang percaya adalah bagian dari pondok itu. Tuhan memulihkan kita dan melalui kita Dia memulihkan dunia. Jadi mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa rumah tangganya roboh, penuh konflik, tidak ada kedamaian. Atau bisa saja bisnisnya roboh, bangkrut, terlilit utang. Atau bahkan pelayanan kita bisa roboh, semangat melayani hilang, sudah tidak ada lagi gairah lagi. Tapi di sini kita diingatkan, Tuhan mau bilang, Aku mau bangunkan lagi. Jadi Bapak Ibu, jangan ngotot pakai usaha sendiri terus sampai lupa Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan, biarkan Dia yang bekerja. Tugas kita adalah bertobat, percaya, dan kita taat. Tuhan akan memulihkan yang rusak. Yang kedua, ini Tuhan memberi kelimpahan. Itu di ayat 13 dan 14. Tadi ada pembajak susul penuai. Ini merupakan gambaran berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Biasanya bahwa pembajak tanah itu kerja duluan, baru nanti penuai datang saat panen. Tapi ini terbalik. Pembajak belum selesai kerja, panen sudah datang lagi. Artinya bahwa tanaman tumbuh super cepat, panen melimpah ruah tanpa henti. Berkat itu datang bertubi-tubi, bahkan sebelum kita selesai mengusahakannya. Ada kebun anggur, buah-buahan. Ini bukan hanya soal panen padi atau jagung. Ini bicara tentang kelimpahan dalam segala aspek. Bahwa anggur meluap dari bukit-bukit, buah-buahan berlimpah. Ini berkat materi, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat dalam keluarga. Jadi ini kayak kita misalnya dapat THR terus-terusan setiap bulan. Atau dapat rezeki nomplok waktu kita paling butuh. Atau kalau di zaman sekarang, ini kayak kita lagi live di TikTok. Tiba-tiba banyak yang kasih gift. Sampai kaget sendiri. Atau kayak kita lagi jualan online, tiba-tiba orderan membludak sampai kewalahan melayani. Ini merupakan gambaran kelimpahan yang Tuhan janjikan. Tetapi bukan prosperity gospel. Artinya bahwa penting ini untuk kita ingat, Bapak Ibu, bahwa janji kelimpahan itu bukanlah prosperity gospel yang mengajarkan kalau kita beriman, kita pasti kaya raya dan tidak ada masalah. Tentu tidak, Bapak Ibu. Bahwa berkat ini datang setelah pertobatan. Itu Amos juga mengatakan itu di Amos 5 ayat 4. Bahwa Tuhan mau kita itu berbalik dari susah, hidup benar, baru kemudian berkatnya melimpah. Dan berkat ini bukan sekedar uang, tapi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih, maka hidup kita akan diberkati secara menyeluruh, bukan hanya materi. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keluarga yang harmonis, itu semua bagian dari kelimpahan yang Tuhan berikan. Lalu yang ketiga di ayat 15 itu Tuhan jamin keamanan. Kayak dari bacaan kita tadi, aku akan tanam mereka, tidak dicabut lagi. Bahwa ini janji yang sangat luar biasa.
Setelah diusir, setelah dibuang, Tuhan berjanji akan menanam mereka kembali ke tanah mereka. Dan tidak akan ada lagi yang bisa mencabut mereka. Ini berarti pemulihan yang permanen. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi kekhawatiran akan pengusiran. Jadi penggenapan akhir zaman, ya itu kalau di Alkitab Wahyu 21-22, bahwa janji ini juga menunjuk pada penggenapan yang lebih besar di akhir zaman, di mana umat Tuhan akan tinggal bersama Dia selamanya di Yerusalem baru, tanpa ada lagi tangisan, penderitaan maupun kekhawatiran. Jadi orang Batak bilang, biar miskin asal tetap di tanah sendiri, ya, atau mungkin di tanah leluhur kita gitu ya. Atau yang penting kita sudah berada di kampung, kita sudah senang, ya. Sudah sampai ke kampung halaman itu pasti kita sangat senang karena kita selalu merindukan ke kampung. Tapi Tuhan bilang, aku kasih tanah dan kamu gak bakal diusir lagi. Kamu akan aman selamanya di tanah yang kuberi. Ini lebih dari sekedar sertifikat tanah. Ini jaminan dari raja di atas segala raja. Bapak Ibu, setelah kita mendengar janji pemulihan yang luar biasa ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diterapkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kita harus ada pemulihan pribadi. Dimulai dari dengan mengevaluasi diri. Apa yang perlu Tuhan pulihkan dalam hidupku saat ini? Apakah iman yang goyah? Mungkin karena terlalu banyak masalah, jadi ragu akan janji Tuhan. Apakah hubungan keluarga yang retak? Mungkin ada konflik dengan pasangan, anak, atau orang tua. Bisa juga keuangan yang berantakan, terlilit utang, bisnis macet. Bisa juga kesehatan yang menurun, sakit-sakitan, tidak ada semangat. Semangat pelayanan yang padam. Dulu rajin ke gereja, sekarang malas-malasan. Ya. Lalu bagaimana langkah menuju pemulihan? Yang pertama, mari akui dosa. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pemulihan dimulai dari hati yang bersih. Jujurlah di hadapan Tuhan. Yang kedua, serahkan pada Tuhan. Itu Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jangan lagi memikul beban sendiri. Serahkan, Tuhan sanggup memikulnya. Lalu yang ketiga, percaya janjinya. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik pada kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Percayalah pada janji pemulihannya. Lalu bagaimana dengan pemulihan yang komunitas? Ya, tentu ketika kita komunitas kita gereja, jangan sampai gereja kita jadi seperti Israel di zaman Amos. Agamawi tapi korup, rajin ibadah tapi tidak ada keadilan. Mari kita pulihkan gereja kita, mulai dari diri sendiri, hidup benar, peduli sesama, dan berani bersuara untuk kebenaran. Begitu juga dengan mungkin kita masyarakat Batak. Kita orang Batak memang terkenal solid, ya. Biasa di mana-mana pun kita berada selalu mencari bikin persahu tahun, kita selalu solid. Sampai sudah ada persahu tahun, lalu kita bikin Masipature Hutanabe, ya. Bagaimana kita membangun kampung halaman kita masing-masing. Ada juga kita Dalian Natolu, ya. Tapi kadang kita juga suka
ya saling menjatuhkan, saling iri, ya, saling menyalahkan. Tuhan mau pulihkan kita jadi berkat bagi bangsa ini. Jadi kiranya itu bagaimana kita bisa selalu solid, selalu bersatu. Jadi misalnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantu yang lemah di sekitar kita, jujur dalam bisnis, jangan korupsi, jangan menyebarkan hoax, ya, berikan dukungan moral kepada yang sedang terpuruk. Kiranya kita bisa menjadi agen pemulihan dimanapun kita berada. Ya, kalau begitu untuk meresponi Bapak Ibu, ya mari kita berdoa bersama. Kita serahkan semua yang roboh dalam hidup kita. Kita minta Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan hidupku, keluargaku, bisnisku, pelayananku, dan komunitasku. Jadikan kami alat pemulihan-Mu. Doa-doa seperti itulah yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Kita bernyanyi kepada Tuhan, menyanyikan lagu yang menguatkan kita, yang berbicara tentang kebesaran Tuhan dan pemulihannya. Ya, bisa saja lagu-lagu ya di hatimu yang mulia gitu ya. Banyak yang lagu-lagu atau buku ende kita yang bisa berbicara tentang bagaimana dengan lagu itu kita bisa dikuatkan. Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada di penutup. Kalau kita simpulkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini, yang pertama, bahwa Tuhan setia memulihkan. Bahkan ketika kita sudah roboh karena dosa dan kegagalan, inisiatif pemulihan itu datang dari Tuhan. Lalu pemulihan sejati dimulai dari pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan hanya perbaikan kondisi, tapi pemulihan hubungan dengan Sang Pencipta. Lalu janjinya pasti, baik secara rohani, ya, damai sejahtera dan sukacita, maupun jasmani, kelimpahan keamanan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan menanam kita kembali dan tidak akan mencabutnya lagi. Bapak Ibu, kalau orang Batak, kalau dapat berkat biasanya bilang, bagaimana dia horas-horas madihita sude, ya. Itu memang sangat bagus. Tetapi hari ini kita belajar bahwa yang benar itu bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan haleluya karena semua berkat dan pemulihan itu datangnya dari Dia. Jadi jangan hanya ya mengucapkan horas-horas, tapi bagaimana kita selalu bersyukur manduk mauliate kita tu Tuhan. Amin.